Oke, halo semua. Nah, hari ini kita bakal belajar yang namanya SQL database, ya, SQLite database. Kan kemarin kita sudah buat lanjutan dari yang kemarin, ada register form ya. Kita sudah bisa validasi register. Nah, sekarang kita mau coba gimana caranya kita bisa setelah register kita masukin data user ke dalam sebuah database, ya. Database tersebut nanti kita bisa pakai buat baca. Jadi pas login gitu misalkan. Jadi pas login dia bakal baca user dari database. Kalau database di Android itu yang paling sering dipakai dan yang paling simple itu adalah SQL database. Ya, SQL database itu sudah ada otomatis pas kita install Android Studio. Jadi kita nggak usah install lagi. Yang bakal kita lakukan hari ini ada 3. Jadi kita bakal bikin database helper class. Ini bakal sebuah kelas Java atau kelas Kotlin yang kita bakal buat, yang isinya itu adalah membantu kita bikin database-nya. Ya. Next, kita bakal bikin dari yang register formnya kemarin. Kalau kalian misalkan kalian belum nonton, bisa nonton di video yang sebelumnya. Kita bakal tambahin beberapa fitur, yaitu kita setelah register, kita mau add to database, ya, data usernya. Kemudian kita bakal move to login activity. Jadi yang sebelumnya dari register langsung pindah ke home, kita mau dari register pindah ke si login activity dulu. Setelah pindah ke login activity, kita bakal bikin login activity-nya. Kemudian kita bakal view data from database. Kalau misalkan ada dan itu valid, kita bakal pindah ke home. Kalau nggak ada, kita bakal show error message kayak kemarin aja, kayak pakai toast ya. Nah, ini adalah register form yang kemarin, simple, hanya register form biasa. Kemudian kita ada buat validasinya di sini ya. Nah, paling kita bakal bikin database helper dulu nih. Kita di package-nya, kita klik kanan, new Kotlin class, kita pilih yang kelas, terus kasih nama misalkan database helper. Ini nggak harus database helper ya, misalkan kalau buat user berarti database user helper gitu, itu terserah kalian. Nah, paling kita udah ada kelas database helper, yang pertama kali kita lakukan adalah extend si SQLite helper-nya dulu. Nah, kalau extend di Kotlin sedikit berbeda, pakai titik 2, jadi nggak usah pakai kata extend ya. Kita tinggal titik 2 aja, SQLite open helper. Oke. Kemudian kita bakal ambil dulu parameternya nih. Parameternya adalah CTX, konteks. Itu hanya nama parameternya. Konteks ini mau kasih nama konteks juga gak masalah. Ini saya perpendek aja jadi CTX supaya lebih gampang panggilnya. Ini buat SQL Open Helper, dia bakal terima beberapa parameter. Yang pertama adalah CTX-nya sendiri, konteksnya. Kemudian adalah nama database-nya. Misalkan kita bikin aja user.db. Kemudian dia terima lagi sebuah factory, kita kasih aja null. Kemudian kita perlu kasih versi database-nya. Biasa kita kasih 2 aja. Ada yang error kan di sini ya. Kalau ada error kita tinggal alt enter aja. Kita perlu implement member-nya karena ini sebuah abstract class, jadi kita perlu implement member-nya. Nah, yang pertama di sini ada on create, di enter aja. Kemudian kita implement lagi, ada on upgrade. Nah, paling saya bakal jelasin dulu on create sama on upgrade ini apa. On create adalah gimana kita mau membuat si database-nya. Jadi kalau misalkan kalian tahu SQL, itu seperti query kan ya, kita bakal create database, create table gitu ya. Nah, itu bakal kita lakukan di sini. Tapi kalau on upgrade itu sedikit berbeda, di mana kita bakal drop table-nya atau drop database-nya kalau ada, apabila ada perubahan gitu. Misalkan ada perubahan versi, jadi kita bakal drop table-nya, kemudian kita bakal create lagi gitu. Nah, paling biar tidak lama, saya sudah langsung kopas saja yang saya sudah pernah bikin. Ini kita ada variable create table, yang dimana itu file, dia nggak bisa berubah nilainya ya. Isinya itu adalah string, ya. Jadi kita ada string create table seperti biasa, nama table-nya user, buka kurung, kita bakal kasih base column ID. Ini adalah ID-nya ya. Jadi kalau misalkan di Android itu ada namanya base column ID. Ini gunanya buat bikin ID random, ID yang unik di setiap row-nya ya. Jadi daripada kita manual bikin ID-nya, kita bisa langsung pakai dari Android-nya sendiri. Tipe datanya ada integer, dia itu ada sebuah primary key gitu ya. Kemudian kita ada email, kolom email, text, username, text, password text, gender juga text. Oke. Kemudian kita tutup kurung. Nah, setelah ini selesai, kita bakal panggil si SQL database-nya, kita bakal execute.
Nah, ini paling saya ubah dulu ke DB ya. DB biar gampang aja. Terus kemudian db.exec SQL, stringnya itu si create table. Oke. Nah, ini kasih tanda tanya aja di sini. Karena maksudnya itu dia mau cek apakah ini null atau enggak gitu DB-nya. Dia mau pastikan kalau DB enggak null. Oke, karena kan di sini ada tanda tanya juga ya. Nah, kalau udah ini harusnya on create-nya gini aja. Buat on upgrade itu juga mirip. Nah, ini saya kopas saja yang dari sebelumnya. Ini juga ganti jadi DB di sini. db.exec.sql drop table if exists user. Jadi kita bakal drop table. Drop table kalau misalkan ada gitu ya, if exists, ada si usernya. Oke. Kemudian kita bakal panggil si on create. On create parameter DB gitu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi kalau misalkan ada perubahan data, sebenarnya ini adalah penerimaan versi. Ini bisa all version gitu ya. Kemudian ini adalah yang new version. Misalkan kita punya database versi baru gitu. Nah, kita mau drop table-nya, kemudian kita upgrade dengan table yang baru, dengan versi yang baru. Maka kita panggil on create di sini. Gitu ya. Nah, harusnya ini buat database helper sudah selesai. Kita bisa kembali ke main activity, yaitu register kita ya. Oke, sekarang di main activity-nya, kita tinggal tambahin sesuatu di sebelum kita start activity-nya ya. Jadi paling kita bakal bikin function aja, misalkan add user to database. Kita alt enter, create function. Oke. Nah, di sini kita bakal bikin suatu variable file db helper sama dengan si database helper. Kita panggil si database helper. Kita ingat kirim parameternya itu this, yaitu si main activity-nya ini. Oke. Nah, kemudian cara kita add datanya, kita perlu dapatin dulu si writable database-nya. Jadi dari file db misalkan sama dengan db helper dot writable database. Jadi ini adalah database yang bisa ditulis gitu, bisa diinsert berarti ya. Kemudian kita bikin aja val values sama dengan content values buka kurung dot apply. Nah, kita bakal apply semua yang kita bakal masukin ke database-nya, ke table-nya ya. Berarti kita bakal terima key-nya, yaitu adalah berupa string nama kolomnya. Karena ID itu unik, udah otomatis kebentuk, kita nggak usah bikin ID lagi. Nah, berarti kita bakal kasih tahu ada apa aja tadi kita. Di sini kita ada email, username, password, gender. Berarti ada email. Kita copy aja. Username, password, kemudian sama gender. Kemudian parameter keduanya adalah nilainya. Jadi nilai dari yang kita mau simpan itu apa gitu. Nah, kita tinggal karena sudah ada misalnya email berarti txt email dot text, kemudian dot toString. Kemudian juga ada lagi txt username dot text dot toString gitu ya. Kalau buat password juga sama txt password dot text, bukan text alignment tapi dot text dot toString. Oke, sekarang buat gender. Gender itu agak berbeda ya, karena kita nggak bisa ambil dari radio grupnya doang. Nah, di sini paling ada sedikit perubahan. Kita kembali ke activity main.xml. Kita kemarin buat radionya belum kasih ID. Kita kasih ID-nya dulu nih. Di sini kasih ID. Misalkan radio ini buat male. Terus kemudian kasih ID lagi di sini buat radio female. Oke. Buat ambil nilai si female sama male-nya. Kemudian kita ke main activity, misalkan sebelum add user to database, misalkan saya bakal bikin var selected ID sama dengan si radio group dot check button radio button ID. Jadi kita bakal dapetin ID-nya gitu. Kemudian kita tinggal var, kemudian si radio buttonnya sama dengan find view by ID. Tipe yang kita mau find itu apa? Radio button, kemudian ID-nya itu ya selected ID, gitu ya. Ini sama kayak yang di sini ya.
Tapi bedanya hanya nggak ada yang kurung siku ini karena sebelumnya kita sudah inisialisasi tipenya di late init. Kalau di sini kan nggak ada ya, makanya kita perlu inisialisasi dulu. Kalau sudah, kita tinggal passing aja nih. Misalkan di sini saya kasih radio button dot text dot to string gitu. Oke, di sini berarti saya tinggal kasih tahu radio name misalkan. Isinya itu string, tipe data string. Jadi saya tinggal kirim di sini radio name-nya. Nah, kemudian satu lagi, kita perlu db.insert. Kita mau insert ke table siapa? Ke table user.db. Oke, kemudian null column hex kita kasih null aja. Kemudian content values-nya juga si values yang kita mau kirim ya. Nah, harusnya begini udah bisa buat insert to database. Nah, sekarang buat read dari database-nya kita butuh bikin login activity. Kita ke app-nya, kita klik kanan, new, activity, empty, bukan login. Sebenarnya kita bisa pakai yang login, tapi karena itu sudah ada template dari Android-nya, jadi kita harus agak ribet codingannya ya. Mending kita dari awal aja gitu. Empty, misalkan di sini login activity. Ya. Oke, di sini paling di login activity kita bakal sedikit kasih komponen ada dulu ya. Ini saya ke split. Di sini ganti jadi linear layout aja. Linear layout, kemudian kita kasih orientation vertikal. Nah, di sini paling dari activity name kita copy aja nih. Kita hanya butuh title-nya sampai username. Kita copy aja, kita paste. Nah, di sini ada register form-nya, kita ganti jadi login. Oke, login. Kemudian ini berarti buat email benar. Email, anggapan kita mau pakai email ya. Terus kemudian, tapi ini password ya. Username ganti jadi password. Kemudian buat ID-nya jangan lupa kita ganti juga, karena ID-nya jadi tabrakan nanti. Misalkan ini txt email buat login. Kemudian ada lagi txt password buat si login juga. Terakhir kita kasih button login. Button match parent, wrap content, ID-nya btn login, text-nya login. Gitu ya. Rapin aja pakai Ctrl Alt L. Oh, ini kurang ID-nya. Kasih ID baru btn login. Gitu ya. Kalau udah kita tutup aja activity loginnya, udah nggak pakai. Kita ke login activity-nya kembali. Di sini kita bakal ini dulu komponennya. Ini seperti kemarin ya. Nah, ini udah selesai ya. Buat inisialisasi lead init-nya, kemudian kita find view buat si button dan dua edit text-nya. Nah, di sini paling kita kasih aja btn login-nya buat set on click listener ya. Jadi pas dia klik button login, dia bakal ngapain. Nah, di sini paling kita sama kayak tadi ya, kita bakal bikin val db helper, kemudian si database helper, kita kirimnya this. Nah, kalau kita punya database itu kan dalam bentuk row ya kalau di SQL, jadi ada baris dan kolomnya. Nah, paling kita ke database helpernya, kita bikin satu function, yaitu misalkan all data gitu. Fun all data. Nah, ini kita bakal nge-return semua data yang ada. Caranya gimana? Kita bakal bikin dulu file db sama dengan this.writable database. Karena this ini udah emang database-nya ya. Kemudian kita bakal return db.rowQuery. Nah, ini query-nya. Kita bakal select bintang from user. Kemudian ini selection argumennya kita kasih null aja. Oh ya, ini error karena kita belum tentuin tipe data typernya ya. Paling kasih titik 2 di sini, kursor. Nah, kursor ini adalah kayak anggapannya kursor buat nentuin row mana yang mau dipilih gitu. Misalkan ini row pertama, ini row kedua. Jadi ada kayak kursornya gitu ya. Nah, kalau udah kita ke login aja, kita tinggal panggil val kursor sama dengan db helper dot
all data. Nah, ini bakal kembali kursornya. Oke, kita tinggal while. Jadi pakai looping biasa aja selama kursor dot move to next. Jadi kalau misalkan di depannya masih ada data, jadi kalau di depan masih ada data, dia bakal turun. Misalkan habis ini dia turun lagi gitu ya. Kalau udah nggak ada data, dia baru berhenti. Jadi while-nya berhenti. Nah, kita bakal cek if misalkan nih txt email dot text dot toString dot equals. Jadi kalau misalkan email yang diinput itu ada yang sama dengan si kursor dot get string, karena kita mau dapatin email itu kan email string kan ya. Nah, ini ada integer buat terima indeksnya. ID ini indeks 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita mau email berarti 1 dan password berarti 3 gitu ya. Berarti kita tinggal 1, kemudian kita kasih dandan. Kalau misalkan txt password dot text dot toString itu sama dengan kursor dot get string juga, tapi indeks ketiga karena buat passwordnya. Terus kemudian kita lakukan sesuatu gitu ya. Paling di sini saya bakal break. Oh ya, kalau kalian lihat selama ini di Kotlin nggak ada titik koma ya. Jadi emang di Kotlin sintaksnya itu nggak butuh titik koma, mirip kayak Python gitu ya. Jadi nggak usah urus titik koma gini, itu nggak perlu ya. Nah, kalau udah selesai kita bakal pindah ke home activity. Jadi kita bikin val intent sama dengan intent, kemudian dari si this ke home activity titik 2 kali class.java. Oke, kemudian kita start activity si intent. Kayak gitu ya. Nah, paling kalau misalkan mau kasih error nih, misalkan nggak ketemu. Kalau nggak ketemu kan berarti si if ini nggak bakal pernah masuk kan ya. Nah, paling kita kasih satu variabel flag sama dengan 0 gitu. Oke. Kalau misalkan dia pernah masuk, berarti pasti kita bakal ubah flagnya sama dengan 1 gitu. Jadi kalau misalkan di akhir while loop-nya, if flag sama dengan 0, berarti dia nggak pernah ada gitu ya. Berarti kita bikin toss saja. Toss.makeText this, kemudian user not found, user nggak ketemu ya. Kemudian kita tinggal toss dot yang short aja gitu ya. Kemudian kita show. Nah, harusnya ini sudah selesai. Kita udah bikin button loginnya, kita sudah bikin database helpernya. Oh ya, di main activity-nya kita ada yang lupa berubahin si ini ya. Selesai kita register, kita mau pindah ke login. Nah, kalau udah kita coba jalanin aja. Nah, ini sudah keluar ya. Kita coba lihat aja, misalkan emailnya itu asd@asd.com, username-nya asd, passwordnya asd, gender mail, kita coba register. Nah, kita pindah ke login ya. Kemudian kalau misalnya kita coba login, dia bakal bilang user not found. Kemudian kalau misalkan asd@asd.com, kemudian passwordnya asd, kita bakal login, usernya masih not found ya. Nah, mungkin ada sedikit kesalahan, kita coba lihat dulu. Oh ya, seperti kita ada salah di sini ya. Di bagian main activity-nya, di bagian insert-nya kita bukan insert ke user.db ya, tapi user doang. User.db itu nama database kita, tapi kalau nama table kita itu adalah user doang ya. Nah, paling kita coba jalankan lagi ya. Nah, sekarang kita coba lagi asd@asd.com, asd. Kita coba register, kemudian asd@asd.com, asd, kita coba login. Nah, bisa ya pindah ke si home activity. Nah, paling tadi ada sedikit yang kurang buat si login ya. Ini harusnya input type-nya itu kita ubah jadi password ya, karena tadi masih kelihatan buat passwordnya, input type, password. Nah, paling buat videonya sampai sini aja. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya di komen. Terima kasih.